oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau, dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Puji Tuhan. Ya, baik. Jadi anak-anak Tuhan, bahwa kita sebenarnya akan memilih sebuah pilihan. Mana yang harus kita pilih? Dan kalau ternyata kita memilih untuk mendengar, untuk melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, kita rugi. Dan serugi-ruginya tidak ada yang bisa menolong kita. Seperti ayat-ayat yang kita baca. Ayat-ayat yang kita baca itu adalah bagaimana Tuhan akan mengutuk orang-orang yang tidak percaya atau yang melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kita tadi sudah membaca, semuanya akan dikerjakan, baik penyakit, baik mengenai usaha kita, baik mengenai anak-anak kita, semuanya. Bahkan di dalam ayat yang terakhir saya dikatakan, segala kutuk ini, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di atasmu, di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, firman Tuhan ini pasti digenapi, sehingga kita orang percaya tidak ada pilihan bahwa kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Apakah ini digenapi bagi bangsa Israel? Ya, digenapi. Di mana mereka adalah umat Tuhan yang Tuhan pilih dari semua bangsa. Mereka diistimewakan. Mereka dikasihi Tuhan. Mereka sebuah umat yang dikuduskan Tuhan. Mereka adalah orang spesial bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa lain. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa karena engkau umatku, karena engkau kukasihi, maka engkau harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Nah, jadi Tuhan, kita ini sangat bersyukur kita mengalami kasih karunia yang besar karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Amin. Tidak semua orang. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebuah karunia, itu sebuah kekayaan, itu sebuah kasih karunia yang sangat luar biasa dan tidak ada tandingannya. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa di luar Yesus tidak mungkin orang, tidak mungkin manusia selamat. Hanya di dalam Yesus Kristus kita selamat. Dan ini sudah terbukti dari zaman ke zaman. Dan sewaktu Yesus pun hadir di dunia ini, dan itu dibuktikan di dalam semua pekerjaan yang dikerjakan. Amin. Misalkan orang mati dihidupkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang dirasuk setan, setannya diusir sehingga menjadi normal kembali. Nah, jadi semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus waktu dia hadir di dunia ini membuktikan kalau dia Tuhan, sehingga tidak ada satu kata kepada kita bahwa kita berkata dia bukan Tuhan. Amin.
Bukan Tuhan, dia Tuhan 100%. Dia naik ke surga, dia berjanji akan datang kembali. Nah, olehnya karena kita sudah percaya, maka mau tidak mau kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus setia melakukannya. Amin. Harus setia. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Sebab di sana dikatakan itu sebuah kejahatan besar. Ya, di sana dikatakan di dalam ayat 20, coba kita baca ya. Ayat 20, ya, ayat 20. Saya akan baca, Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera. Nah, perhatikan kalimat yang terakhir. Karena jahat perbuatanmu. Sebab apa? Sebab engkau telah meninggalkan Tuhan. Jadi meninggalkan Tuhan itu sebuah kejahatan yang besar. Ya, meninggalkan Tuhan. Lalu apa lagi saya katakan? Selain meninggalkan Tuhan, ya, engkau telah meninggalkan aku, ya, meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Sebab ayat pertama saya dikatakan ayat 15. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Puji Tuhan, ya. Jadi anak-anak Tuhan di sana dikatakan bahwa meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan itu sebuah kejahatan. Ya, sebuah kejahatan. Olehnya anak Tuhan bahwa ya, pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini supaya kita mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, dan setia melakukannya. Amin. Setia melakukannya. Kalau sampai Tuhan mendatangkan kutuk kepada kita, tidak ada yang bisa ya menyembuhkan, tidak ada yang bisa membebaskan kita selain Tuhan itu sendiri. Ini sama seperti kutuk yang didatangkan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Ya, kutuk yang Tuhan datangkan kepada bangsa Mesir, salah satunya tadi saya dikatakan penyakit sampar. Penyakit sampar ini sama seperti COVID, Bapak Ibu, ya. Penyakit yang menyebar, yang tidak kelihatan, ya, tetapi mematikan. Ya, ini COVID ini adalah penyakit sampar ini. Nggak kelihatan, tetapi mematikan. Nah, sewaktu ini Tuhan datangkan kepada Mesir, bangsa Mesir, orang-orang di Israel, orang-orang di Mesir banyak yang mati. Mayat-mayat berkelimpangan, baik di rumah maupun di jalan. Sehingga Raja Fir'aun berkata, ya, berdoalah kepada Tuhanmu supaya ya penyakit ini dihalaukan daripada bangsaku juga daripada aku. Nah, Fir'aun takut melihat ya kutukan itu. Puji Tuhan. Orang Mesir mengalami ya kutukan Tuhan, yaitu penyakit sampar. Mayat ya bergelimpangan, baik di rumah maupun di jalan. Ya, sama seperti sekarang ini. Nah, sewaktu Fir'aun berkata kepada Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Ya, sesudah Musa berdoa, Tuhan yang menjauhkan. Jadi Tuhan yang mendatangkan penyakit, Tuhan yang menjauhkan. Nah, ini semua adalah untuk menguatkan ya perjanjian Tuhan kepada kita. Amin. Ya, jadi segala kutuk ini adalah untuk menguatkan perjanjian Tuhan kepada kita, mengingatkan kita supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau dalam perjalanan hidup manusia, dalam sebuah pelanggaran tidak ada konsekuensi, tidak ada akibat yang harus ditanggung, maka manusia itu akan semakin semena-mena. Betul apa tidak? Akan semena-mena. Sama seperti kalau kita sekolah, ya, ke sekolah kita misalkan terlambat, ya, karena nggak ada apa-apa, hukuman besoknya kita bisa ulangi lagi. Wah, nggak dihukum kok. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, besoknya kita terlambat lagi. Tapi karena ya ada akibat yang diterima oleh sebuah pelanggaran,
maka membuat orang itu akan apa? Akan semakin tertib hidupnya. Nah, akan semakin tertata hidupnya. Kalau tidak ada ya akibat yang akan diterima, maka orang itu akan semena-mena. Jadi sama juga seperti kita di Indonesia. Kalau di Indonesia ada pemerintah, ada polisi, ada tentara, ya itu adalah bagian dari alat Tuhan untuk ya menegakkan sebuah bangsa yang di dalamnya kita umat Tuhan ada. Amin. Supaya apa? Supaya kita juga tertata hidupnya. Kalau tidak ada polisi, kalau tidak ada tentara yang menegakkan ya peraturan, maka ya kita kasihan. Kita akan mengalami ya pembantaian oleh orang-orang. Ya polisi karena tidak ada polisi, karena tidak ada keamanan, maka kita akan ya mengalami ketakutan dan orang akan seenaknya diri. Nah, jadi tentara atau polisi atau pemerintah itu adalah bagian dari alat Tuhan untuk menegakkan ya peraturannya di sebuah negara. Nah, kita anak Tuhan juga ada di bangsa ini supaya kita juga mengikuti. Amin. Terkecuali sama seperti Daniel, dia didapati hanya karena ibadahnya. Karena ibadah itu adalah hal pribadi, hubungan kita pribadi kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi Sadrak, Meshak, Abednego mereka ya kedapatan salahnya hanya karena ibadahnya. Mereka ya didapati melanggar hanya karena mereka setia beribadah kepada Tuhan. Sedangkan waktu itu dikeluarkan satu perundang-undangan supaya tidak boleh beribadah kepada dewa manapun terkecuali kepada ya dewa patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Meshak, dan Abednego, termasuk juga Daniel, mereka setia, mereka tidak mau menyembah patung. Mereka tetap setia apapun konsekuensinya. Dan terbukti Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan menolong mereka dalam segala hukuman pemerintah sekalipun, hukuman raja sekalipun. Nah, puji Tuhan. Jadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, Tuhan selalu ada bersama dengan kita anak Tuhan. Amin. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang. Seperti firman Tuhan minggu lalu sudah terdengarkan bagaimana berkat Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita yang dengan setia mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dan menurutinya dan berpegang akan perintah Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan yang tersembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang hidup. Ya. Dia Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, kita lihat tadi bahwa ya di sana dikatakan segala kutuk ini akan datang kepadamu. Segala kutuk huru-hara, kutuk penyakit kepada segala usaha kita juga. Bahkan saya dikatakan ya akan diserahkan kepada bangsa yang tidak dikenal, satu kerajaan yang tidak kita kenal. Nah, itu bisa terjadi anak Tuhan. Nah, hari-hari ini kita hidup di akhir zaman dan anak Tuhan, biarlah kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, pastikan kita tetap setia di dalam Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi apapun yang terjadi ke depan, Tuhan menjamin hidup kita 100%. Sama seperti Tuhan menjamin hidup bangsa Israel. Ya, bagaimana Yosua dan Kaleb, mereka disertai oleh Tuhan sampai tiba di tanah Kanaan. Firman Tuhan katakan, karena mereka betul-betul lain daripada orang-orang yang lainnya. Ya, jiwa mereka, roh mereka lain. Roh mereka setia, roh mereka dengar-dengaran. Ya, roh mereka ya taat, roh mereka tetap menuruti firman Tuhan. Tapi sebagian daripada bangsa Israel, mereka binasa di padang gurun. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena tidak setia melakukan firman Tuhan. Karena terpengaruh dengan dosa.
dosa di sekitar mereka, dosa di sekitar lingkungan, dosa di sekitar keluarga. Nah, hari-hari ini, ya anak Tuhan, sama juga. Ada keluarga kita yang tidak percaya, ada ya orang-orang di sekitar kita yang kepercayaannya beda-beda. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh ikut dosanya. Amin. Kita mengasihi orangnya, tetapi kita benci kejahatannya. Kita komitmen hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan dalam diri kita. Nah, ayat yang kita baca tadi saya dikatakan bahwa satu ayat yang sangat menjadi spesial. Saya dikatakan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, atau kita tidak setia melakukannya, atau kita tidak berpegang kepada yang saya dikatakan, akan datang disebutkan ya penyakit gila di sana dikatakan, kehilangan ingatan. Nah, jadi anak Tuhan, orang-orang yang gila itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang tidak mendengarkan ya firman Tuhan, orang-orang tidak memiliki roh ketaatan di dalam Tuhan, membuat mereka gila, pikirannya gila, karena nggak percaya Tuhan. Nah, tapi bukan berarti ya mereka dibiarkan. Itulah sebabnya ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan memelihara mereka. Amin. Siapa tahu mereka bertobat, siapa tahu mereka ya sembuh. Kalau mereka sembuh, mereka insaf, mereka sadar, mereka bertobat, mereka bisa diselamatkan. Tapi kalau mereka nggak bertobat, ya mereka akan binasa. Nah, puji Tuhan. Jadi ada juga anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk ya terpanggil untuk memelihara mereka, memelihara orang-orang stres, memelihara orang gila. Ya, puji Tuhan. Ada orang-orang dipakai Tuhan untuk memberkati mereka, karena mereka dipelihara, karena mereka dimasukkan ke satu yayasan. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan, saya katakan bahwa yang penyakit gila, hilang ingatan akan datang kepada orang-orang yang ya tidak mendengarkan firman Tuhan, kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Walaupun mereka mungkin secara ya akademik mereka pintar, secara otak mereka jenius, tapi kalau mereka enggak mendengarkan firman Tuhan, mereka akan gila. Mereka akan hilang ingatan. Dulu saya di daerah saya itu ya ada seorang gila, ya, dan dia jenius katanya, jenius, sangat jenius. Tapi kenapa? Karena dia nggak percaya Tuhan, akhirnya jadi gila. Ya jalan-jalan di jalan seperti itu, pakaiannya kotor, pakaiannya compang-camping. Nah, seharusnya anak Tuhan dalam ya kasih karunia Tuhan beri kepadanya satu kelebihan, yaitu pintar, cerdas. Mestinya dia harus berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Sama seperti kita. Coba kita lihat ayat di dalam Yeremia pasal 22 ayat 4. Coba ditampilkan. Yeremia pasal 22 ayat 4. Ya, kita baca. Yeremia. Berarti Yeremia pasal 4 ayat 22 terbalik kali. Yeremia pasal 4 ayat 22 terbalik. Yeremia pasal 4 ayat 22. Yeremia pasal 4 ayat 22. Maksimal 10. Pasal 4 ya? 4 ya. Mana bro? Ya, kita baca 2-3 ya. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada gerangan. Sampai di situ. Ya, ayat yang ke 22 tadi. Jadi saya dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada orang Yehuda yang kita kenal sekarang, orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi. Semua bangsa mengakui kecerdasan orang Yahudi. Semua bangsa seluruh dunia mengakui yang kejeniusan orang Yahudi. Ya, semua penemu-penemu dari mereka. Tapi Tuhan katakan sungguh bodohlah mereka. Kenapa? Karena tidak mau mengenal Tuhan.
karena tidak mau berbuat baik. Padahal secara otak mereka jenius di atas rata-rata mereka dari semua bangsa, ya. Tapi Tuhan katakan sungguh bodoh. Nah, itulah sebabnya kalau kita kembali kepada sejarah di mana terjadi Perang Dunia yang kedua, Hitler ya banyak membantai orang Yahudi, hampir 6 juta mereka dibunuh. Hampir, ya. Dan itu akibat karena mereka menyalibkan Yesus. Dan di dalam kitab Matius dikatakan bahwa mereka tidak menolak Yesus sebagai raja mereka, justru mereka disalibkan. Yesus datang sebagai raja kepada mereka, justru disalibkan. Ya, justru mereka salibkan. Sehingga itulah akibatnya. Nah, puji Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang jenius. Tapi karena ya tidak mau mengenal Tuhan, mereka Tuhan katakan bodoh. Nah, oleh karena itu anak Tuhan mungkin terbalik, walaupun kita tidak sepintar mereka, ya kan? Tapi karena kita menerima Yesus, mengasihi Yesus, kita setia, maka kita adalah orang bijak. Amin. Orang bijak di dalam Tuhan. Nah, satu ayat lagi kita akan akhiri di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20, kita lihat di sana. Ulangan pasal 30. Ya, sama-sama kita baca. Ayat 19 sampai 20. Kita baca 2-3 ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, firman Tuhan katakan kepada bangsa, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Ya, kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, bisa dikatakan. Dengan kata lain, supaya kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan kita berpaut kepada Tuhan. Amin. Itulah Tuhan katakan. Ya, dalam ayat